Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Protes bertahun-tahun jalan rusak, emak-emak membuat kuburan di tengah jalan. Bos Sriwijaya Air ditangkap penyidik Kejaksaan Agung, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Hujan 2 jam, pasar buah Kota Serang terendam banjir. Pendiri Sriwijaya Air, Henry Lee, tiba di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2F Kota Tangerang setelah ditangkap di Singapura oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Henry Lee langsung digiring penyidik Jaksa Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Setelah tiba di Gedung Jampitsus, selanjutnya Henry Lee pemeriksaan kesehatan dan melakukan proses administrasi dokumen penahanan dirinya di Gedung Jampitsus Kejagung. Henry Lee akan ditahan di Rutan Salemba selama 22 hari ke depan untuk dilakukan serangkaian pemeriksaan lanjutan. Penangkapan ini merupakan hasil kerjasama Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dengan jajaran intelijen pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen serta Atase Kejaksaan Republik Indonesia di Singapura. Henry Lee adalah beneficiary owner perusahaan yang terlibat korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada periode 2015-2022. Kasus ini menimbulkan kerugian negara mencapai 300 triliun termasuk dampak kerusakan ekosistem lingkungan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Kasus kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2024 di wilayah hukum Polres Cilegon meningkat 6 kasus apabila dibandingkan tahun 2023 lalu yang tercatat 157 kasus. Pada tahun ini ada 163 kasus kecelakaan yang terjadi di jalan yang melibatkan kendaraan roda 2, mobil pribadi hingga truk besar. Selain itu jumlah korban yang meninggal dunia mencapai 24 orang, korban luka berat mencapai 26 dan luka ringan mencapai 188 orang. Akibat kecelakaan lalu lintas ini, kerugian material yang ditimbulkan mencapai 232 juta rupiah. Berdasarkan catatan Satlantas Polres Cilegon, jalur Merak dan Jalan Lingkar Selatan merupakan jalur yang kerap memakan korban kecelakaan lalu lintas. Kedua jalur tersebut merupakan jalur padat yang sering dilalui para buruh maupun masyarakat yang hilir mudik beraktivitas menggunakan kendaraan. Dari data, korban paling banyak mengalami kecelakaan adalah buruh pabrik dan pelajar di urutan kedua. Karena tingginya angka kecelakaan lalu lintas terhadap pelajar, menurut Kasat Lantas Polres Cilegon, perlu adanya kolaborasi dengan pemerintah Kota Cilegon untuk menyediakan bus sekolah untuk para pelajar yang hendak berangkat ataupun pulang sekolah. Paling banyak itu yang pertama di urutan Merak, ya, kemudian di Lingkar, sama di pusat kota. Jadi kalau pusat kota itu adalah pilihan yang paling terakhir. Nah, yang mendominasi rata-rata untuk meninggal dunia adalah di arah Merak, arah Lingkar. Ya. Kemudian kenapa tadi saya sebutkan perlunya ada efek deteren ya dari pihak orang tua, dari pihak guru, dari pihak pemerintah, selain kepolisian kita memberikan biasa ya di pusat-pusat pendidikan di pelajaran. Nah itu karena tingkat pelajar itu dominannya sangat tinggi di urutan nomor 2. Nah di sini yang paling banyak, yang pertama adalah tingkat kerja ya swasta, yang kedua adalah pelajar. Selain edukasi dan sosialisasi, para orang tua juga harus membatasi anak-anaknya dalam mengemudikan kendaraan roda 2. Hal ini guna melindungi generasi penerus dari kejadian yang beresiko tinggi dan berakibat fatal. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Puluhan lapak pedagang buah di Blok M Pasar Induk Rau di Jalan Cinanggung, Kota Serang terendam banjir. Hujan lebat yang berlangsung selama hampir 2 jam juga menyulitkan kendaraan menuju pasar tersebut.
Ketinggian air diperkirakan mencapai lutut orang dewasa. Sejumlah pedagang menyelamatkan barang dagangannya yang dijajakan di depan lapak pedagang karena air makin naik. Jalan Cinanggung kerap kali menjadi langganan banjir, namun belum ada perhatian pemerintah untuk memperbaiki drainase di daerah tersebut. Banjir juga menyebabkan para pembeli enggan menepi ke pedagang lapak buah karena parkiran yang juga terendam air. Sering di sini mah, orang ya pembuangan air dari sana, dari sini jadinya ininya ke sini gitu. Oh, nggak ada tempat pembuangan air? Nggak ada. Nggak ada gotnya gitu ya? Nggak ada ya. Terus ini apa aja yang terendam? Tuh, nanas buat. Ini pupaya mah ada petinya tuh. Jadinya nggak kebanjiran, nanas kebanjiran. Tiap hujan Bu begini? Iya, kalau nggak hujan mah ya nggak banjir. Para pengendara mengaku kesulitan melewati jalan, berharap pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut. Terganggu lah kan lewat Jadi Bapak nggak bisa lewat ini? bisa untuk cuman itu tadi terusnya basah Oh, takut mati. cuma kebasahan aja. Oh, ini emang ke pasar mau ngapain Pak? Mau lewat aja sekalian mau kelewatnya mau pulang. Oh, mau pulang. Iya, Jadi rada khawatir ini. khawatir ya takutnya basah doang nih. Motor mati. Mati. Banjir yang mengenang Jalan Cinanggung bisa berlangsung lama, butuh waktu berjam-jam untuk surut karena drainase yang buruk. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.